Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang malam hari ini mempertemukan kita kembali di salah satu dari rumah-rumahnya yang mulia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita segala rizkinya. Entah itu rizki yang sudah kita terima di dunia, yang akan kita terima nantinya, maupun rizki yang kita harapkan akan Allah tambah berlipat-lipat ganda di akhiratnya. Jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa pula kita berharap agar Allah menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada, kapanpun zamannya, yang senantiasa mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Malam hari ini kita masuk ke hadis keberapa? Hadis yang kelima, okay? Hadis yang kelima. Langsung saja kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya. Beliau menyebutkan, wa an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Jemaah sekalian, kira-kira kalau misalkan pian punya anak, kemudian ternyata anak pian ini Masya Allah menjadi orang yang soleh. Di sisi yang lain, orang-orang juga memandang bahwasanya pian itu orang yang soleh. Ditambah lagi misalkan abah pian itu kiai misalkan, ya, senang gak kira-kira? Alhamdulillah. Ya, kebayang betapa nikmatnya orang yang mencintai kesolihan, menyukai kebaikan. Ternyata apa? Dari kakeknya, dirinya sendiri maupun anaknya semuanya orang yang soleh. Ya, sebagaimana ya antum cita-citakan, kan ya? Tidak mungkin ada di antara kita yang sengaja berharap kepada Allah, semoga anak saya ini jadi anak yang gak berbakti. Gak ada. Dan apa kaitannya dengan apa yang sudah kita sebutkan tadi, jemaah? Antum ingat yang disebut dengan Abu Yazid? Abu Yazid yang namanya Ma'an di sini. Ma'an ini anaknya Pak Yazid. Pak Yazid anaknya siapa? Al-Akhnas. Tiga-tiganya ini sahabat Nabi. Tiga-tiganya sahabat Nabi. Dari kakek, bapak sama anak. Ya, tiga-tiganya apa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kan jarang. Jadi orang soleh aja senang kita. Apalagi misalkan seperti beliau. Ya, baik Ma'an alias abahnya Yazid, ya, maupun Yazid, ya. Ini Yazid nama abah beliau, okay? Namanya tadi siapa? Ma'an. Ya, abahnya namanya siapa? Yazid. Kakeknya namanya siapa? Akhnas.
tiga-tiganya Allah jadikan sebagai siapa? Sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, senangnya pasti luar biasa. Kita, Masya Allah, misalkan Allah berikan hidayah pada kita, kemudian kita sampaikan kepada abah kita, kepada ibu kita, kemudian mereka mau menerima, senang nggak? Senang, pasti senang luar biasa. Kita didik anak kita, kemudian nerima juga jadi anak yang soleh, senang nggak? Senang. Ya. Inilah kelebihan beliau. Bukan cuma soleh biasa, tapi apa? Dipilih oleh Allah 3 generasi ini menjadi sahabat Nabi semuanya. Beliau mengatakan, ya, kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha. Beliau cerita, jemaah. Si Ma'an ini cerita tentang abahnya. Sebenarnya ceritanya bukan abahnya saja ini. Cerita yang pernah terjadi antara beliau dengan abahnya. Apa yang dilakukan abahnya? Kata beliau, abah saya dahulu itu pernah mengeluarkan sedekah beberapa dinar. Oke? Abahnya apa? Pernah sedekah, mengeluarkan beberapa dinar uangnya. Fawadha'aha 'inda rajulin fil masjid. Beliau pun menitipkan dinar-dinar tersebut kepada seseorang di masjid. Biasanya kalau kita nitip sedekah ke amil zakat misalkan, atau orang yang punya andil di lembaga sosial tertentu misalkan, ya, untuk nanti diberikan kepada orang yang membutuhkan. Demikian, jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada orang yang dititipi uang, nanti kalau misalkan ada orang yang membutuhkan, tolong berikan, seperti itu. Ternyata apa? Fajitu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Ya, ternyata apa? Yang datang saat itu adalah saya. Jadi abahnya datang ke masjid, misalkan bawa bungkusan uang, ya, uang dinar saat itu. Dititipkan ke orang, abahnya pulang, ternyata anaknya datang. Anaknya inilah yang mengambil uang yang dititipkan tadi. Akhirnya apa? Senang dapat sedekah, dia bawa pulang menemui abahnya lagi. Abahnya ya tahu, ini kayaknya bungkusan uang yang saya titipkan lah, apa tadi gitu kan. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun mengatakan, ya, Pak Yazid pun bilang kepada anaknya, wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, nak, itu bukan saya titipkan buat kamu, ya. Itu bukan saya titipkan buat kamu. Fa khasamtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Karena jadinya cekcok antara abah dan anak ini gara-gara apa? Sedekah tadi. Ya, abahnya mau sedekah kepada orang lain, yang ngambil anaknya sendiri. Ya, dibawa bulik lagi, ya, ternyata apa? Ternyata kata abahnya, ini bukan titipan buat kamu. Ini untuk orang yang lain yang mungkin lebih membutuhkan. Untuk perhatikan jamaah, kok bisa Ma'an ini ngambil harta sedekah? Ayo, kira-kira kondisinya seperti apa? Berarti kondisinya sebagaimana kita pahami, ya, orang yang kurang mampu. Jadi Ma'an dan abahnya ini sebenarnya, atau bisa jadi cuma Ma'an saja yang kondisinya kurang mampu. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas rincian yang lebih jauh insya Allah. Tapi kita selesaikan dulu hadisnya. Intinya tadi apa? Abahnya marah. Gara-gara apa? Kok sedekahnya pian yang ambil, anak sendiri ya ambil. Tapi baiknya Masya Allah, ya, mereka enggak debat kusir, tapi apa? Langsung diajak abahnya, bah, ayo bah, kita temui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang perlu kita contoh jamaah. Jangan sampai konflik itu berkepanjangan, cekcok sampai apa? Marah-marahan tanpa apa? Cari penengah. Padahal mungkin kita nggak punya ilmu di dalamnya. Makanya pernah kita singgung, kalau misalkan ada sedikit saja singgungan kita dengan saudara,
ya, jangan sampai kita buru-buru pakai emosi, ya, jangan sampai kita buru-buru memutuskan sendiri. Kadang kalau kita sudah terbawa emosi, punya ilmu pun lupa, ya. Makanya apa? Meskipun mereka ini murid-muridnya Nabi, ya, mereka tetap mendatangi Nabi. Ayo Pak, kita apa? Datangi Nabi SAW. Akhirnya apa? Mereka debat di hadapan Nabi SAW, saling mengemukakan argumennya, ya, saling apa? Menyampaikan masalahnya. Ya, jelas, ya. Kalau si Pak Yazid tadi bilang, wahai Rasul, sederhananya gitu ya, saya ini ngasih uang ini buat sedekah untuk orang lain, ya. Kalau misalkan kata si Ma'an, tentunya apa? Wahai Rasul, ya, saya ini orang yang berhak menerima sedekah, gitu ya. Demikian, atau ya kurang lebih seperti itulah yang mungkin mereka sampaikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin abahnya pengen, udah balikin lagi, itu bukan buat ente kan gitu, balikin lagi buat sedekah yang lain, ya, demikian. Tapi kalau si Ma'an nggak mau balikin, karena apa? Aneh kan berhak, gitu kan? Saya kan termasuk yang berhak menerima sedekah. Akhirnya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laka ma nawaita ya Yazid." Bagi engkau apa yang engkau niatkan wahai Pak Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Sedangkan engkau Ma'an, ya, engkau berhak mendapatkan apa yang engkau ambil. Jelas kira-kira jamaah. Ya, hadis ini kata beliau diriwayatkan Imam Bukhari. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Selain ya poin yang sudah kita singgung tadi, ada beberapa yang mungkin perlu kita tegaskan. Apa itu? Ya tentunya pentingnya niat dalam setiap amal perbuatan. Ya, kalau Pak Yazid tadi, abahnya Ma'an tadi, Pak, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Sebagaimana sabda Rasul, laka ma nawaita. Bagi engkau wahai Yazid, apa yang engkau niatkan. Niatnya disedekahkan kepada selain keluarganya, meskipun nantinya ternyata yang ngambil adalah keluarganya, maka apa? Maka dia sudah memperoleh pahala. Jelas kira-kira? Berarti apa jamaah? Kadang ya seseorang atau mungkin kita semua punya niatan rencana kebaikan. Ternyata targetnya A, meleset jadi B, maka apa? Maka kita sudah insya Allah memperoleh pahala yang kita niatkan. Demikian, ya. Maka antum nggak usah sedih kalau misalkan pernah misalkan ya pengen bikin musola masjid sendiri, ya. Pengennya di sana nanti ada dakwah yang aktif dilaksanakan, ternyata qadarullah, Allah takdirkan nggak bisa terlaksana dengan sebagaimana kita inginkan. Ya, ada masalah ini, ada masalah itu. Antum sabar, antum tenang. Karena apa? Laka ma nawait. Antum sudah memperoleh pahala, ya, yang antum niatkan. Antum kan pengen itu berkepanjangan, terus jadi pahala yang mengalir. Meskipun tidak terlaksana, antum sudah dapat sebagaimana apa yang antum inginkan. Gak usah sedih. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala yang memperhatikan kejujuran niat seorang hambanya. Gak bakal ada yang Allah sia-siakan dari sebuah amal kebaikan yang berdasarkan keikhlasan, berdasarkan kejujuran seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh kasus yang mungkin mirip jemaah. Okay? Misal Pak, jenengan pernah mengeluarkan zakat? Pernah? Pernah enggak salah sasaran Pak? Pernah? Oh pernah. Nah ini kasusnya seperti ini. Contoh Pak Fulan, Pak A. Dia tahu ya bahwasanya si B itu orangnya fakir miskin.
Berarti kalau misalkan dia harus mengeluarkan zakat, dia boleh tidak ngasih kepada si B? Boleh tidak jemaah? Boleh. Ternyata sepengetahuan dia, ya, si B ini masih dalam kondisi fakir miskin. Sedangkan hari ini dia harus mengeluarkan zakat, misalkan zakat mal gitu, okay? Diberikanlah zakat mal itu disalurkan kepada si B. Ternyata waktu pulang ada yang nanya, "Mas, tadi kok dikasih duitnya kepada si B?" Loh, ya kan tidak apa-apa, mereka kan membutuhkan. Oh, Mas tidak tahu ya Mas, itu baru dapat warisan dari orang tuanya. Maka apa? Maka apakah dia harus mengulang zakatnya, Pak? Tidak, ya, tidak perlu mengulang zakatnya. Jadi zakatnya sudah terlaksana, ya, demikian, ya. Atau misalkan kata sebagian ahli ilmu, ada kasus yang lain. Contoh, ada bapak-bapak misalkan berangkat haji. Orang kampung jamaah mungkin tidak tahu, nggak bisa bedakan apa itu haji, ifrad, tamattu', qiran, nggak paham. Pokoknya haji ya haji. Ya, dia tahunya nanti kalau orang Indonesia itu hajinya umroh dulu baru haji. Kita tahunya itu apa? Tamattu', kan gitu. Oke. Dia tatkala ihram niatnya apa? Ya Allah, ana niat labaika hajjan misalkan. Ana niat memenuhi panggilanmu ya Allah untuk haji. Padahal dia mau apa? Umrah dulu, kemudian haji. Mestinya kalau lengkapnya gimana jemaah? Misalkan kalau tamattu' labbaika umratan mutamatti'an biha ilal haji. Sebagian ulama menyebutkan kayak gitu, okay? Aku penuhi panggilanmu ya Allah, umrah dulu, kemudian tamattu' dilanjutkan haji. Atau niat umrah saja dulu, nanti apa? Nanti baru kalau mulai haji, niat haji. Dalam hati sudah diniatkan gitu. Kalau misalkan beliau ini nggak paham Pak, ya, dia dari awal cuma niat haji saja, karena nggak sampai ilmunya, maka apa? Apakah sah hajinya? Sah saja kata para ulama, okay? Sah saja. Sebagaimana yang diniatkan oleh dirinya, karena nggak bisa bedakan tadi, okay? Apa itu ifrad, apa itu qiran, apa itu tamattu. Pokoknya haji. Gitu. Ya. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Itulah ya karunia dari Allah kepada kita, laka ma nawaita, bagi engkau kebaikan yang engkau niatkan, ya. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya, ya. Kalau saya nanya jemaah, boleh tidak orang tua memberikan zakat pada anaknya? Orang tua ngasih zakat kepada anaknya, atau mungkin ya sebelum itu, kalau misalkan anak masih kecil itu kan dalam tanggungan orang tuanya, kan gitu, tapi kalau anak sudah balik kira-kira gimana jemaah? Enggak. Oh, berarti kalau misalkan anak sudah balik diusir dari rumah, ente cari kerja sendiri, nyari makan sendiri gitu. Iya. Iya jemaah. Wajib? Enggak wajib. Wah, Masya Allah, ya, ulama berbeda pendapat, ya. Ulama pelihari. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Kalau anak itu laki-laki, ya, apabila anak itu laki-laki dan dia sudah baligh, maka apa? Seperti tadi, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama, ya, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya apa? Kalau anak itu sudah baligh, maka apa? Maka ya orang tua tidak lagi wajib menafkahinya, kecuali anak tersebut tidak mampu. Ya, tidak mampunya ini karena kelemahan, entah sakit atau mohon maaf gila. Ini mayoritas ulama. Jadi mayoritas ulama mengatakan anak laki-laki, kalau dia sudah baligh, ya, maka apa? Pada dasarnya orang tua tidak lagi wajib untuk menafkahinya, kecuali anak itu dalam kondisi lemah, ya, ajiz, ya, ajiz itu lemah, tidak mampu benar-benar karena
fisiknya lemah, nggih. Entah karena dia sakit-sakitan atau karena gila. Itu mayoritas ulama, jemaah. Ya, sedangkan di mazhab Hambali enggak dipersyaratkan seperti itu. Ya, kata mazhab Hambali, ya, selama pendapatan anak tersebut belum cukup bagi dirinya, maka tetap wajib bagi orang tua untuk menafkahinya. Pian pilih yang mana? Jamaah pilih yang mana, jamaah? Ya, pilih yang kedua. Ala kulli hal, jamaah, ya bagaimanapun juga, yang pertama maupun yang kedua, ya, tetap sepakat bahwasanya apa? Ada pahala bagi orang tua yang tetap berusaha membantu anaknya. Kalau yang pertama tadi, mayoritas ulama meskipun mereka mengatakan tidak lagi wajib, maka apa? Ya, memberikan sedekah kepada keluarga itu tergolong hal yang paling utama. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', beliau mengutarakan atau menyampaikan bahwasanya umat ini sepakat. Ya, umat Islam, jemaah. Berarti pian juga ikut sepakat. Sepakat apa? Bahwasanya sedekah ngasih kepada kerabat itu lebih afdol dibandingkan ngasih kepada selain kerabat. Itu sudah jadi kesepakatan. Ya, jadi meskipun mayoritas ulama bilang enggak wajib, sunnah, berarti kan gitu, dianjurkan untuk apa? Untuk tetap ngasih kepada anak. Ya, namanya orang beriman, ya, masih mengharapkan kebaikan, dapat pahala, ya sudah pasti dilaksanakan. Apalagi misalkan dia lebih memilih pendapat yang kedua, tetap wajib, ya. Kalau misalkan anak itu memang belum sanggup untuk memenuhi kebutuhannya. Demikian, ya. Baik, jemaah sekalian, kalau perempuan gimana? Kata para ulama sampai apa yang lebih roji sampai dia nikah, sampai dia menikah. Baik, jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kepada tadi. Nah, pertanyaannya tadi apa? Apakah orang tua boleh memberikan zakat kepada putranya? Tadi kan kita ngomongkan apa, jemaah? Sedekah. Sedekah itu kan kalau kita ya lebih pahamnya infak yang sunnah. Sedekah itu kan memberikan harta yang hukumnya sunnah. Meskipun kadang di dalam Al-Quran sedekah disebutkan tapi maksudnya zakat. Demikian. Pertanyaannya, kalau zakat wajib boleh enggak diberikan kepada anak ya yang wajib kita nafkahi? Boleh tidak? Ayo blok kanan, boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Wallahu a'lam. Ya, golput. Yang sebelah kiri boleh? Boleh. Secara mutlak. Enggak. Oh, Masya Allah, apa syaratnya? Ya, enggak, betul. Ya, boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Nafkah wajib tetap diberikan kepadanya. Contoh seperti tadi, misalkan kita ambil mazhab Hambali ya. Anaknya miskin, anaknya miskin. Tapi sudah balik. Kan gitu. Sudah balik, dia mestinya apa? Sudah belajar cari nafkah menghidupi diri sendiri. Itu pada dasarnya dalam Islam seperti itu, ya. Tapi kalau kita sekarang, masya Allah, orang tua itu sayang sekali, alhamdulillah, sama anak-anaknya. Ya, sampai bolak-balik, bukan cuma balik aja, ya. Balik berkali-kali pun tetap apa? Tetap dinafkahi. Ya, sampai udah nikah pun tetap apa? Dikasih, masya Allah, ya. Begitu sayangnya orang tua sekarang, dan bukti bahwasanya rezeki Allah kepada kita itu jauh lebih banyak dibandingkan apa? Umat yang terdahulu. Banyak ternyata rezeki kita. Karena apa? Sampai anak nikah pun tetap bisa ngasih gitu loh. Ya, kalau dulu ya udah balik cari sendiri. Ya, demikian. Baik ikhwah sekalian, syaratnya apa? Apa tadi syaratnya? Syarat bolehnya orang tua ngasih zakat kepada anaknya tadi, meskipun dia sudah balik, sudah nyari uang sendiri, ya, tapi apa tadi? Miskin, namanya zakat harus diberikan kepada yang berhak, kan gitu. Kalau anaknya nggak fakir miskin ya nggak boleh. Jelas kira-kira,
Demikian, ya. Kalau misalkan dia sudah balik, ya, atau sudah mulai belajar nyari duit, ternyata nggak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, ya. Dia entah tinggal sendiri atau sama orang tuanya. Nah, maka apa? Kalau misalkan orang tuanya tetap menafkahinya, ya, karena kondisi tadi, misalkan dia madhab yang kedua dan ini yang lebih hati-hati, orang tuanya tetap menafkahinya, maka apa? Nafkahnya misalkan setiap bulan itu misalkan ngasih makan, ngasih minum, ya, ngasih pendidikan sudah diberikan, ya, maka apa? Maka dia tetap boleh menerima zakat, ya. Demikian. Jadi nggak boleh dipotong. Nah, kan kemarin udah dikasih zakat, masa sekarang uang apa? Nafkahnya tetap lengkap misalkan. Nggak boleh bilang gitu, ya. Demikian. Gitu ya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, kalau jenengan ditanya jemaah, mana yang lebih baik? Anak laki-laki yang sudah balik itu pisah dari keluarganya atau tinggal bersama orang tuanya? Kira-kira mana? Pisah. Pisah. Masya Allah. Kalau udah nikah pisah gitu ya. Ini pertanyaannya kalau sudah balik, Pak. Ya, kalau sudah balik, udah balik itu kan idealnya dia sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, Cuman qadarullah sekarang anak-anak sekarang masya Allah, ya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan melalui orang tuanya sampai anak-anak terus sampai gede pun anak terus rasanya, ya. Iya, nggak terbang-terbang gitu kan. Nah, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Kalau misalkan antum misalkan, ya sudah balik, kemudian bisa nyari nafkah sendiri, mana yang lebih baik kira-kira? Tetap sama orang tua tinggalnya atau pisah? Mana? Pisah. Masya Allah, ya. Tergantung. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah, yang lebih baik tetap bersama orang tua. Kok gitu, Ustaz? Kata beliau, supaya tetap bisa berbakti kepada mereka. Bukan ngabisin duit apa? Ya, bukan apa? Ngabisin duit banyak, bukan. Tapi apa? Supaya bisa berbakti kepada mereka. Kan antum bisa masya Allah kumpulkan dua hal. Kalau misalkan antum dalam posisi anak muda seperti tadi, belum nikah, belum nikah. Kalau udah nikah, alhamdulillah, gitu kan? Ya, udah bisa cari nafkah, berarti apa? Mandiri kebutuhannya, kan gitu. Ditambah lagi antum bisa berbakti kepada orang tua, nggak nyusahin orang tua, malah bisa bantu. Berarti apa? Inilah yang lebih utama. Demikian, ya. Jadi pendapat antum tadi harus direvisi. Baik, seperti itu jamaah. Jadi lebih baik kita ya tetap bersama kedua orang tua, meskipun kita sudah balik, sudah bisa nyari uang sendiri, ya, bisa tinggal sendiri, seperti itu. Ya, apa tadi alasannya? Ya karena dengannya kita bisa mengumpulkan dua hal. Apa tadi? Karena kita sudah bisa menjaga iffah, ya, nggak minta-minta, ya, nggak bergantung kepada orang tua, nggak nyusahin orang tua. Kalau dekat mereka, ditambah apa lagi? Kita bisa berbakti. Demikian, oke? Makanya apa? Ya kalau bisa dekat dengan orang tua, ya bisa berbakti kepada mereka dengan dekat, ya kepada mereka, itu lebih utama. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, ya semoga Allah ampuni kita, udah kerja pun kadang masih nyangkut sama kiriman orang tua, ya udah dapat gaji, ya sudah mencukupi, kadang masih mengharap transferan dari orang tua. Ada lagi yang mengharap apa? Warisannya. Dan mengharap warisan itu ya boleh jamaah, boleh. Ya kalau sewaktu-waktu Allah takdirkan orang tua meninggal. Tapi kadang apa? Pengen cepat-cepat dapat warisan. Ya, berarti apa? Nggak suka orang tuanya hidup lama. Na'udzubillah min dzalik. Ya pengen cepat-cepat dapat warisan. Jangan buru-buru.
senang dengan harta yang Allah bagikan melalui perantara warisan, boleh, ya, itu karunia dari Allah. Tapi apa? Jangan sampai kita karena begitu senangnya dengan harta warisan berharap cepat dapat warisan. Karena cepat dapat warisan berarti apa? Cepat meninggal orang tua kita. Ya, demikian. Ya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Ya. Berkaitan dengan apa? Dengan tadi yang sudah kita sebutkan. Ini wallahu a'lam. Ya, kita singgung apa enggak nih? Ya. Kita singgung hadis berkaitan dengan apa? Dengan keutamaan berinfak kepada keluarga, atau kita masuk kepada hadis berikutnya. Insya Allah cukup ya tadi, ijma' para ulama umat Islam sudah. Kalau sudah ijma' itu berarti sudah nggak bisa diselisihi lagi. Oke, yang disebutkan Imam Nawawi tadi. Kalau hadisnya insya Allah ingatlah waktu Rasulullah dulu sholat Aid, selesai sholat beliau khutbah kan gitu. Di antara isi khutbahnya apa? Rasulullah perintahkan kaum muslimin sedekah. Bahkan Rasulullah turun kemudian sengaja berdiri di hadapan jamaah muslimah, para sahabiat, kemudian apa? Beliau perintahkan, ya ma'asyara al-muslimat atau al-mu'min atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna, wahai sekalian ya hamba-hamba Allah wanita kaum muslimah, sedekahlah kalian. Karena beliau katakan apa? Karena aku melihat mayoritas penghuni neraka adalah kalian, ya, adalah dari golongan perempuan. Ya, sebabnya diantaranya apa? Karena kufur nikmat, karena banyak melaknat, ya, susah jaga omongan kadang jamaah. Ya, demikian. Kemudian apa? Setelah itu Rasulullah pulang, ya, habis khutbah kan pulang jamaah. Ya, datang Zainab. Zainab ketok-ketok rumahnya Nabi. Ditanya, ini siapa? Zainab. Zainab yang mana? Ya, Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Ya, beliau ngadu tentang perhiasan beliau yang hendak apa? Hendak disedekahkan di jalan Allah tadi. Habis dia nasihati Nabi SAW, beliau pulang kemudian mau sedekah. Ternyata apa? Suaminya bilang, ya, kalau mau sedekah yang lebih berhak menerima sedekah itu suaminya dan anak-anak alias keluarganya. Intinya apa? Hal tersebut ditanyakan Zainab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ya mendengar ungkapan Abdullah bin Mas'ud seperti tadi, maka apa? Dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah, ya, kalau misalkan jenengan kita ya mendapati keluarga itu ada yang kekurangan, maka keluarga kerabat itu lebih berhak untuk menerima sedekah kita dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya, ya, lebih afdal sebagaimana ijma' yang disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'-nya tadi, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, baik lanjut, geng. Tapi saya tidak janji ini hadisnya selesai dibahas karena rada panjang. Terlebih lagi, masya Allah, kalau kita ya bahas misalkan cerita-cerita dikit tentang sahabat yang meriwayatkan hadisnya. Apa hadisnya? Kata Imam Nawawi, wa an Abi Ishaq, dari sahabat yang dikenal dengan nama Abu Ishaq, ya, dengan panggilan Abu Ishaq. Siapa namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sering dengar nama beliau, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Waqqas itu namanya Malik. Malik ini anaknya Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu. Nah, beliau sebutkan nasabnya. Nah, kemudian di antara yang disebutkan Imam Nawawi apa jemaah? Ahadil asyaratil masyhudi lahum bil jannah. Salah satu sahabat yang dipersaksikan Rasul, ya, sebagai orang yang dijamin masuk surga. Itu aja udah luar biasa, ya. Misalkan disebutkan Pak Fulan pasti masuk surga, ya. Dan tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga sudah sering disinggung. Udah, kalau lupa cari sendiri, tanya Google juga boleh. Insya Allah tidak salah. Ya, semoga Allah meridhai mereka semua. Ya.
Baik, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'i bin waja'in ishtadda bi. Siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas cerita. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk saya. Siapa yang jenguk jemaah? Rasulullah. Kebayang, misalkan ada gubernur, ya, gubernur datang ke rumah, tok tok tok, assalamualaikum, ya, siapa? Ini Pak Gubernur, mau ngapain? Mau jenguk yang punya rumah, katanya sakit, masya Allah, ya, gubernur aja senang, gitu kan, ya, apalagi presiden. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpinnya umat, ya, orang yang kedudukannya lebih dari sekedar presiden, ya, nggak malu, nggak punya rasa tinggi hati sehingga nggak mau jenguk sahabatnya yang sakit, ya, meskipun sahabatnya ini yang memuliakan beliau, jemaah. Betapa banyak orang yang dimuliakan kemudian merasa tinggi nggak mau jenguk kawannya yang sakit, ya, nggak mau jenguk kenalannya yang sakit, ya, maunya pokoknya dijenguk terus, ya, berarti maunya sakit gitu. Jangan ya, ya maunya ditatangi maksudnya. Berarti apa di sini, masya Allah, menunjukkan akhlaknya Nabi yang begitu mulia, ya, menunjukkan tawadhu'nya Nabi, jauhnya Nabi dari sikap sombong dan tinggi hati. Beliau jenguk Sa'ad bin Abi Waqqas saat kata beliau sakit parah, saking parahnya beliau ngira itu hampir meninggal dunia sudah, ya, macam orang yang hampir meninggal dunia. Nah, fakultu, aku pun bilang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, iya, masukin. Ya udah nanti dulu. Allahu Rabbi la usyrik ya hada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Haula wala quwwata. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan Ki. Mungkin saya sampaikan saja kandungan dari hadisnya supaya tidak terlalu panjang. Ya. Tadi sampai mana? Ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas bilang apa? Bahwasanya dulu Rasulullah datang menjenguk beliau di tahun di mana beliau melaksanakan haji wada'. Ya. Saat itu beliau sakit parah dan beliau bilang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sakit saya ini sudah sangat parah sebagaimana pian lihat. Ya. Saya ini di sisi yang lain orang kaya, wahai Rasul. Dan saya nggak punya ahli waris kecuali satu anak perempuan saja." Apa yang beliau tanyakan jamaah? Kira-kira apa rencananya? Ya. Beliau tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Afa atasaddaqu bi thulutsai mali?" Boleh enggak Rasul saya sedekahkan 2/3 harta saya? 2/3. Banyak enggak jamaah? Banyak. Ya. Udah tergolong orang kaya. Ya, kemudian apa? Kemudian pengen sedekah 2/3 hartanya. Ini perlu diperhatikan jamaah. Kalau misalkan orang dalam kondisi sakit parah yang dikhawatirkan bisa meninggal, meskipun mengatakan apa, saya mau menyedekahkan, dalam tinjauan syariat, hakikat Islam, hakikat dalam syariat Islam, maksudnya adalah apa? Ini tergolong dalam masalah wasiat. Masalah apa? Wasiat. Makanya apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan. Kemudian beliau tanya lagi, kalau setengahnya wahai Rasul? Jangan. Nggak boleh. Padahal sedekah baik nggak jamaah? Baik. Ternyata ya melakukan ketaatan itu tidak cukup dengan niat baik saja. Ini kan kita agama ini ada aturannya, ada ketetapannya dari Allah dan Rasulnya. Sedekah 2/3 harta kan bagus sekali kan Pak ya? Banyak. Ya. Setengah harta nggak boleh juga kata Nabi SAW. Kalau gitu sepertiga ya Rasul. Nah, sepertiga boleh. Ya. Wassulusu katsir, dan sepertiga itu sudah tergolong banyak. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innaka ya sesungguhnya engau lan tukhallaf Allahul musta'an. Ya, innaka intadhara warathataka aghniya, kalau misalkan pian jenengan meninggalkan ahli waris dalam kondisi berkecukupan, maka apa? Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun min an tadharahum 'alatan yatakaffafuna nas. Itu lebih baik, Pak, dibandingkan engkau meninggalkan mereka dalam kondisi fakir, minta-minta kepada orang. Makanya, Pak, yang semangat, cari nafkah itu juga bisa jadi berpahala, meskipun kadang kita kumpulkan. Kalau niatnya apa? Nanti sewaktu-waktu meninggal, ya bisa jadi warisan anak keturunan. Ya, berarti boleh, boleh. Ya, cuman jangan sampai menghalangi dari zakat wajib dan juga sedekah. Ya, tatkala kita apa? Dipanggil oleh Allah untuk memberikannya. Kita lihat. Tatkala Allah pernah tampakkan kepada kita, ada orang yang membutuhkan jemaah. Itu isyarat Allah tuh lagi nyinggung kita. Ente punya duit kan? Kasih mereka. Ya, demikian. Apalagi kalau sampai ada orang yang minta bantuan. Ya, atau mungkin ini mengingatkan kita kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu yaumal qiyamah. Mengenai 3 hal jemaah, atau beberapa hal, 4 hal mau kesana. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan berfirman pada hari kiamat nanti. Apa itu? Ya bani Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, Allah berfirman nanti hari kiamat,
Aku sakit, kata Allah. Tapi engkau tidak mau menjengukku. Apa kata anak Adam tadi? Ya, wahai Rabbi, bagaimana aku bisa menjengukmu sedangkan engkau Rabbul Alamin? Ya, apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Wahai hambaku, ya sesungguhnya apa? Di antara hambaku yang lain ada yang sakit, tapi engkau tidak mengunjunginya, tidak menjenguknya. Sekiranya engkau mau menjenguknya, engkau akan dapati aku di sisinya. Engkau akan dapati aku di sisinya. Bukan berarti Allah di situ. Maksudnya apa? Allah akan memberikan pahala yang besar. Allah akan memberikan lunaknya hati kepada kita dengan menjenguk orang sakit. Dan berbagai fadilah yang akan Allah berikan kepada hati orang-orang yang mau menjenguk orang sakit. Demikian. Ya, kemudian apa? Ya bena Adam, wahai anak Adam. Nah, istatu'antu fala tut'imni. Aku sudah minta makan kepadamu, tapi engkau enggak mau ngasih makan kepadaku. Bahasa Allah seperti itu. Allah bahasakan demikian, padahal yang Allah sedang bahas siapa? Makhluknya, hamba-hambanya yang dulunya hidup di dunia. Ya, Allah bahasakan apa tadi? Wahai anak Adam, aku minta makan pada kamu, tapi kamu enggak ngasih makan kepadaku, enggak mau ngasih. Ya, hamba tersebut enggak paham. Tanya kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa ngasih makan engkau ya Allah, sedangkan engkau Rabbul Alamin, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Ya, maka apa kata Allah? Ya, bukankah dahulu ada hambaku yang minta makan kepadamu, tapi engkau tidak mau berikan makan kepadanya? Masya Allah, teguran keras dari Allah. Demikian. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, istasqaituk, aku minta minum kepadamu, engkau enggak mau ngasih minum kepadaku, dan seterusnya. Ya. Itu gambaran bagaimana Allah sebenarnya kadang memberikan teguran kepada kita dari apa yang kita miliki, dengan Allah tampakkan ada orang yang membutuhkan, mengulurkan tangannya kepada kita. Ya, jadi meskipun kita boleh Pak nabung, mengumpulkan buat anak, buat apa, warisan, boleh jemaah. Bahkan apa, dapat pahala juga. Ya, tapi apa? Jangan sampai mengantarkan kita kepada kebakilan. Jangan sampai kecintaan kita kepada anak kita dan harta kita membuat kita apa? Pelit, ya, membuat kita takut untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah, infak di jalan Allah juga menjadi jalan apa? Jalan lancarnya rezeki kita. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, kita lanjutkan. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, dan sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, tidaklah engkau menginfakkan sedikit pun harta yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali engkau akan mendapatkan ganjaran atasnya. Meskipun sedekah atau harta yang engkau keluarkan itu sekedar suapan yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu. Masya Allah, pengen ngasih makan kepada anak, kepada istri, itu semuanya dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semangat Pak. Mungkin kalau perlu kendaraan itu tempelin stiker, cari nafkah, cari surga, gitu kan. Cari nafkah, cari surga. Karena apa? Nyari nafkah untuk diri sendiri, untuk anak istri berpahala. Sama itu antum jalan cari nafkah itu juga sebenarnya apa? Cari surga. Ya, demikian. Supaya enggak ingatnya cuma apa? Nyari duit, kumpulin duit, dunia, ya cuma dunia saja, ya, tanpa teringat tentang pahala yang sebenarnya Allah sembunyikan pula di baliknya. Baik, jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian saat khawatir apa? Karena haji wada sudah selesai, Rasulullah dan para sahabat hendak pulang ke Madinah. Ya, dia bilang apa? Ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Wahai Rasulullah, apakah aku akan ditinggal di sini? Beliau di Mekah kan saat itu, ya, saat haji wada di Mekah, ya. Demikian. Beliau khawatir ditinggal sendiri di kota Mekah, ketinggalan sahabat dan Rasulullah yang pulang ke Madinah. Masya Allah, itu tanda apa? Betapa cintanya para sahabat, pengen sekali. Seperti dulu, antum masih ingat
Abu Talha, ya, beliau Masya Allah mengungkapkan bahwasanya tidaklah ada yang lebih beliau sukai daripada bisa mengiringi Nabi keluar dan masuknya beliau ke kota Madinah. Kapan beliau pergi, anak pengen pergi bersamanya. Kapan beliau pulang, anak pengen pulang bersamanya. Masya Allah. Itulah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sedih beliau tatkala tahu Rasulullah hendak balik ke Madinah, beliau sakit tertinggal di kota Makkah. Ya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menghibur beliau. Ya, sesungguhnya engkau, ya, tidaklah meskipun engkau tertinggal di sini pun bisa beramal solih. Yang penting ikhlas karena Allah amal solihnya. Kecuali pasti Allah akan angkat derajatmu 1 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih tinggi. Ya, dan bisa jadi kalau pian tertinggal di sini, gak bisa hijrah saat ini atau gak bisa pulang segera, maka hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadhurra bika akharun. Orang soleh itu bisa manfaat kepada orang lain di daerahnya. Ya, kayak tadi Sa'ad bin Abi Waqqas bisa manfaat meskipun beliau tertinggal di kota Makkah, kan gitu. Ya, mungkin ada yang pengen nanya, bisa tanya kepada beliau. Ya, kemudian wa yadhurra bika akharun. Orang yang lain bisa jadi jadi nggak nyaman, ya, mendapatkan mudarat. Ini biasanya siapa? Orang-orang munafik, jadi gak leluasa, ya. Orang-orang yang suka kemungkaran kan gak leluasa. Kalau misalkan di kampung ada orang yang suka negur, gak boleh gini, gak boleh gitu, ya. Demikian. Itulah manfaat seorang yang beriman. Ditinggal dimanapun dia, orang yang mengharapkan kebaikan bisa mengambil kebaikan darinya, dan orang yang menginginkan keburukan dengan keberadaannya akan terhalang dari keburukannya. Masya Allah. Ya, jadi adanya orang soleh itu bisa jadi penolak bala. Ya, bisa jadi penolak dosa jamaah yang menghadirkan bala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian Rasulullah bersabda atau berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, tolong lanjutkan, sempurnakan Allah dengan apa yang beliau minta tadi. Boleh. Allahumma. Ini kan hijrah kan, Masya Allah, ya. Viral zaman sekarang, alhamdulillah, hijrah kepada kebaikan. Tapi kadang nggak minta doa kepada Allah, nggak berdoa kepada Allah supaya supaya istiqomah. Padahal Rasulullah ngajak Allah, tolong berikan keistiqomahan hijrahnya sahabat-sahabatku, ya. Dan jangan engkau biarkan mereka berpaling ke belakang, jadi melakukan kesyirikan lagi, kembali kepada kesesatan lagi, misalkan, ya. Demikian, ya. Lakinnal ba'is Sa'ad bin Khawlah. Rasulullah menyinggung tentang Sa'ad bin Khawlah yang qadarullah, ya, meninggal. Nah, baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Itu hadisnya singkat seperti tadi, ya. Tapi kalau kita singgung tentang biografi siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas saja panjang jamaah. Itu mau lanjut? Tadi ada yang bilang sampai jam 9 katanya. Siapa yang tanggung jawab? Sampai jam 9. Gimana jamaah? Lanjut apa udah? Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Tadi sudah kita singgung, yang disebutkan Imam Nawawi, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga padahal masih hidup di dunia saat itu. Udah yang itu. Yang kedua, beliau pernah didoakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam supaya doanya mustajab. Makanya di antara cerita yang sampai kepada kita, kisah yang disebutkan para ulama, Masya Allah, ada 2 lah minimal yang mungkin kita sebutkan malam hari ini. Beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dulu di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau ini salah satu orang yang ditunjuk untuk menjadi pimpinan pasukan kaum muslimin. Bahkan kalau antum ingat perang Qadisiyah lawan Persia yang akhirnya Persia hancur, itu beliau pimpin jemaah. Beliau yang jadi komandannya lah, ya, panglimanya, demikian. Ya, ternyata di zaman Umar ada orang yang mungkin nggak perlu kita sebutkan namanya, ya, dia mencela Sa'ad bin Abi Waqqas, dihinanya sahabat ini, ya, dihinanya, dibilangnya gak mimpin dengan baik, katanya gak becus mimpin pasukan,
Kemudian apa? Kalau dapat ghanimah, dapat harta rampasan perang, nggak adil pembagian. Ya, subhanallah. Masih ingat Rasulullah pun pernah difitnah seperti itu. Ini saat pun difitnah demikian. Ada orang yang menjelek-jelekan beliau di hadapan orang. Nggak becus mimpin pasukan, nggak adil membagi harta rampasan. Kalau jadi penengah, jadi hakim, nggak adil dalam memutuskan. Subhanallah. Ya. Kemudian apa? Kemudian mendengar tuduhan tersebut, Sa'ad bin Abi Waqqas langsung berdoa kepada Allah. Ya, doa kepada Allah, ya Allah, kalau misalkan hambamu itu berdiri di hadapan orang karena sekedar riya dan sum'ah, ya, menampakkan seakan-akan orang yang berani menegur pemimpinnya, seakan-akan berani memperdengarkan suaranya, maka apa? Maka panjangkanlah umurnya, panjangkan pula kemiskinannya, kemudian jerumuskan dia ke dalam fitnah. Ngeri jamaah doanya jamaah, hati-hati tuh. Kalau tahu kawannya ini, masya Allah orang yang soleh, ya doanya mustajab, hati-hati tuh. Kalau sekali bikin emosi, ya, kemudian antum benar-benar melakukannya karena kedoliman. Tadi kan orangnya apa? Ya Allah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau dia cuma sekedar pengen pamer saja di hadapan orang, ya, gak benar-benar pengen nasihati karena engkau ya Allah, maka apa? Maka panjangkan umurnya, sengsarakan dia selama panjang umur tersebut, dan jatuhkan dia ke dalam fitnah. Beneran jemaah, masya Allah, Allah jadikan dia panjang umur, ya, panjang umur tapi apa? Fakir terus, susah terus hidupnya. Kemudian di akhir hayatnya udah tua jamaah, dia suka di pinggir-pinggir jalan godain wanita. Na'udzubillah, udah tua kayak gitu. Kalau udah tua kan biasanya apa? Ya ingat, ya sudah tidak lagi lama usianya, taubat kepada Allah kan gitu nih. Tapi ini makin tua, makin jadi maksiatnya. Terwujud itu doanya. Makanya hati-hati sama orang yang ditolimi jemaah. Ya intinya ya jangan jadi orang zalim supaya nggak ada yang doakan keburukan. Ya demikian. Yang kedua jemaah. Beliau pernah dapati ya orang menghina Ali bin Abi Thalib, menghina Talhah bin Ubaidillah, menghina sahabat yang lainnya di hadapannya. Ya. Jadi ada orang wallahu a'lam apakah dari orang yang terkontaminasi pemikiran orang-orang Syiah yang akhirnya apa? Mencela sahabat-sahabat Nabi ya di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ditegurnya, Sa'ad pun gak diam jamaah, ditegur supaya dia menahan lisannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apa? Kemudian setelah dilarang, ya, saat maaf, meskipun sudah dilarang, orang tersebut gak mau berhenti. Tetap apa? Melanjutkan menghinaannya kepada sahabat-sahabat Nabi. Ditegurnya, kalau antum gak berhenti, anda doakan ente. Ya, kalau ente gak berhenti menjelek-jelekkan sahabat Nabi apa? Saya akan doakan keburukan untuk ente. Ya, apa kata dia? Ya, dia malah apa? Nyinyir, malah mencibir. Ya, kalau mungkin kita bilang siapa ente ngancam-ngancam macam Nabi aja. Demikian. Ya, dia mengatakan ungkapan seperti itu. Siapa engkau? Ya, jangan apa? Seolah-olah dirimu itu Nabi. Akhirnya apa? Saat pun pergi ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Setelah itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya apa? Supaya dia binasa, didoakan keburukan. Antum tahu habis itu tiba-tiba ada unta liar lari, jemaah. Unta yang liar kemudian lari menerjang ya kerumunan orang, dan dia langsung ngepak, ya, menendang orang tersebut, diinjak-injak sampai terbanting, sampai meninggal dunia. Subhanallah, ya, itulah apa? Ngerinya orang yang doanya mustajab. Ya, jangan main-main jemaah. Ya, dan di dalam kisah ini juga ada apa? Ada pelajaran bagi kita. Kalau pengen doanya mustajab, di antara wasilahnya apa? Salat dulu. Oke, salat dulu. Mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kemudian apa? Berdoa kepada Allah. Tapi jamaah antum tahu,
Beliau ini di usia tuanya jemaah saat itu Allah ambil penglihatannya. Kalau beliau mau berdoa kepada Allah supaya disembuhkan, bisa lihat lagi, kira-kira gimana? Bisa saja. Tapi tatkala beliau ditanya, wahai Sa'ad, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah supaya Allah kembalikan, Allah pulihkan lagi penglihatanmu? Apa kata beliau? Ya, tunduk kepada takdir Allah, ketentuan Allah, kehendak Allah itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kesenangan pribadi karena dapat melihat. Masya Allah. Ya, itulah tingginya keimanan beliau. Beliau ngerasa apa tadi? Kalau saya bisa tunduk ridho terhadap ketetapan Allah, ketentuan Allah, meskipun saya nggak bisa lihat lagi, itu lebih baik dibandingkan sekedar kesenangan pribadi bisa lihat apa saja di dunia ini. Ya, demikian. Jadi beliau lebih mencintai pilihan Allah dibandingkan dengan kesenangan diri sendiri. Ini level keimanan yang luar biasa tinggi. Nah, di antara fadilah beliau juga, beliau ini pemanah jitu. Bahkan para ulama diantaranya, ya, Ibnu Hisham, beliau menukilkan, beliau ini orang pertama yang memanah atau melepaskan panahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemanah pertama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Rasulullah SAW mengutus sahabat-sahabatnya ke wilayah Rabi' di sebelah Juhfah, ya. Kemudian di sana ya diserang oleh orang-orang musyrik dan beliau berusaha menjaga sahabat-sahabat yang lainnya dengan panahnya. Dan saat itulah panah pertama dilesatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau pemanah jitu dan Rasulullah pernah bersumpah yang mengatasnamakan kedua orang tuanya sebagai korbannya. Panahlah wahai Sa'ad, Masya Allah. Ya. Demikian. Untuk apa? Untuk menyemangati Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, umur 17 tahun masuk Islam jemaah. Biasanya anak muda, remaja. Kalau antum lihat sekarang, wah senang-senang aja. Apalagi pengen menentang orang-orang atau ada semangat untuk berbeda dengan kawan-kawan yang lainnya. Ini luar biasa ini. Kalau antum ingat juga, beliau sangat berbakti kepada orang tuanya, tapi teguh sekali dalam imannya. Ya, antum kan ingat? Siapa sahabat yang orang tuanya, ibunya yang sangat sayang kepadanya, sampai janji, sumpah kepada Allah, nggak mau makan, nggak mau minum, kecuali anaknya murtad. Ya ini ibunya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, tapi beliau bilang, wahai ibuku, kalaulah misalkan Allah berikan engkau 100 nyawa, kemudian semuanya satu persatu dicabut oleh Allah, demi Allah aku gak bakal pernah meninggalkan agama ini. Itulah beliau, Masya Allah. Anak yang berbakti, sayang kepada orang tuanya. Tapi apa? Ya, beliau lebih memilih jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah turunkan ayat-ayat tentang hal ini. Allah jadikan hal tersebut sebagai sebab turunnya surat Al-Ankabut ayat ke-8, juga surat Luqman, Masya Allah. Ya, demikian. Baik jamaah sekalian. Dan ikhwah sekalian, beliau dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan, ini paman saya ini. Saat ini paman saya. Padahal masuk Islam umurnya 17 tahun. Ya, Rasulullah jadi Rasul, ya, umur berapa? 40. Ya, pamannya jauh lebih muda. Paman dari mana? Jadi beliau ini adalah sepupu dari ibundanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini paman saya. Mana paman kalian? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman saya kayak gini. Ya, mana paman kalian? Demikian. Ya, itu yang dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beliau. Baik jemaah sekalian, yang semoga selalu dijaga Allah, ya. Dan diantara yang unggul dari beliau ini sangat zuhud terhadap kepemimpinan. Kalau misalkan pengen atau haus kekuasaan, Anda punya kekerabatan dengan Nabi, Anda bisa memimpin pasukan mengalahkan Persia, ya. Tapi beliau, Masya Allah, ya, sangat zuhud terhadap kekuasaan. Gak seneng ngejar-ngejar jabatan, gak kayak orang sekarang. Demikian, ya, padahal jabatan itu amanah yang pasti akan dipertanggungjawabkan. Baik, mungkin sampai situ dulu, nggak panjang lebar tentang syarah hadisnya. Insya Allah dari kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas saja sudah, ya, bisa minimal iri kita kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kekurangan, tapi kayaknya kelebihan.
panjangan maksudnya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah berkahi majlis kita pada malam hari ini, sebelumnya dan selanjutnya insyaallah ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.